Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Putri Indriani dengan NIM B20035 dari program studi Sistem Informasi B. Di sini saya akan membahas tentang vektor bidang datar dan bidang ruang. Pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai kuantitatif atau besar, juga mempunyai arah. Misalnya, besaran kecepatan, gaya, dan momen. Secara grafis, vektor dilambangkan dengan arah panah. Secara geometris, vektor dapat disajikan dengan ruas garis berarah. Panjang ruas garis menyatakan besar vektor, dan anak panah menyatakan arah vektor. Gambar di samping menunjukkan vektor AB dengan A adalah titik pangkal vektor AB dan B adalah titik ujung atau terminal dari vektor AB. Vektor AB dapat ditulis sebagai vektor A huruf kecil bergaris panah atas. Vektor pada bangun datar. Vektor dimensi 2 adalah vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal sumbu Y dan horizontal sumbu X. Vektor pada bidang datar ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di titik pusat O0,0. Secara analitis, vektor dimensi 2 dapat disajikan menurut unsur-unsurnya, yaitu A sama dengan XY atau A sama dengan XY ditulis mendatar. Dengan X adalah unsur mendatar. Apabila X lebih dari 0 positif, maka X mempunyai arah ke kanan. Dan apabila X kurang dari 0 negatif, X mempunyai arah ke kiri. Selanjutnya, Y adalah unsur vertikal. Apabila Y lebih dari 0 positif, maka arahnya ke atas. Dan jika Y kurang dari 0 negatif, arahnya ke bawah. Bisa diperhatikan contoh tersebut. A 32, B 3 min 3, C min 3 0, D min 5 min 2, E 07. Ruang lingkup vektor. 1. Kesamaan dua vektor. Dua buah vektor A dan B dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar panjang dan arah yang sama. Dapat dilihat di gambar tersebut, terlihat A sejajar dengan B dan besarnya sama. Jadi diperoleh A sama dengan B. 2. Vektor negatif. Vektor negatif dari A adalah vektor yang besarnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan dan ditulis negatif A. Dapat diperhatikan dari gambar tersebut, vektor A sejajar dan sama panjang dengan vektor B. Karena arah vektor A dan B saling berlawanan, maka A sama dengan negatif B. 3. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Pada sistem koordinat Kartesius, vektor 0 digambarkan berupa titik. Di ruang dimensi 2, vektor 0 dilambangkan dengan O sama dengan 0, 0. 4. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat O 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Vektor posisi pada R2 dari titik A X Z dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor satuan sebagai berikut. A sama dengan XY sama dengan XI plus YJ. Contoh
Vektor A sama dengan 35 dalam bentuk kombinasi linear vektor satuan dan tentukan panjangnya. Kombinasi linear vektor A. Vektor A sama dengan penyelesaiannya yaitu dengan cara A mutlak sama dengan akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan akar 9 plus 25 sama dengan akar 34. Jadi panjang vektor A adalah 34 satuan. Vektor yang ditarik dari titik pangkal 0 ke titik P disebut juga vektor posisi. Titik P dan dituliskan OP. Jika koordinasi titik P adalah XY, maka vektor posisinya adalah OP sama dengan XY. Jika kondisi titik A X1 Y1 adalah dan titik B X2 Y2, maka AB dapat dinyatakan sebagai vektor posisi sebagai berikut. AB sama dengan OB min OA sama dengan X2 Y2 dikurangi X1 Y1 sama dengan X2 min X1 Y2 min Y1. Contoh dapat dilihat ya teman-teman. Ada contoh diberikan koordinat titik P 2 min 3 dan Q 7 1. Nyatakan kedua koordinat titik tersebut sebagai vektor posisi PQ dan QP. Jadi penyelesaiannya PQ sama dengan OQ min OP sama dengan 71 dikurangi 2 min 3 sama dengan 7 min 2 1 plus 3. Hasilnya 5 4. Kemudian untuk QP-nya, QP sama dengan OP min OQ. OP-nya 2 min 3, OQ-nya 7 1 sama dengan 2 min 3 dikurangi 7 1 sama dengan 2 min 7 min 3 min 1 sama dengan min 4 min 5 min 4. Jadi P besarnya PQ dan QP sama dan berlawanan arah. Vektor AB merupakan vektor posisi, yaitu vektor yang menunjukkan posisi vektor AB pada koordinat kartesius. Posisi vektor AB dengan komposisi A X1 Y1 dan B X2 Y2 dapat ditulis dengan koordinat kutub sebagai berikut. AB sama dengan R0, R sudut 0, dengan R sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat, tan 0 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Bentuk AB sama dengan R sudut 0 disebut juga resultan vektor. Dapat dilihat contoh-contohnya tersebut dan cara penyelesaiannya. Langsung saja lanjut ruang lingkup yang kelima, yaitu modulus atau besar vektor. Modulus menyatakan panjang atau besar vektor. Karena
panjang atau besar vektor selalu bernilai positif. Maka, cara menulis modulus menggunakan tanda mutlak. Jika diketahui koordinat titik P, X, Y, maka panjang vektor posisi OP sama dengan XY dirumuskan sebagai berikut. OP sama dengan OP mutlak sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan ada contohnya, dapat dilihat ya teman-teman. Bisa teman-teman pelajari dan bisa di-download juga materinya. Kemudian langsung lanjut aja ya teman-teman ke ruang lingkup yang keenam, yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang besar satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan besar panjang vektor semula. Vektor satuan dari vektor A dirumuskan E sama dengan A mutlak. Contoh, diketahui vektor A sama dengan min 3, 2. Hitunglah vektor satuan dari vektor A. Besar vektor A mutlak sama dengan akar 13. Bisa dilihat caranya. Diperoleh vektor satuan dari A adalah E min 3, 2 per akar 13 sama dengan min 3 per akar 13, 2 per akar 13. Operasi hitung ruang bidang datar. 1 jumlah 2 vektor. Secara geometris penjumlahan 2 vektor ada 2 aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar ginjal. Dapat dilihat seperti di gambar. Contoh, jika vektor C sama dengan 84 dan vektor D 39, maka C plus D sama dengan 8 plus 3, 4 plus 9 sama dengan 11, 13. 2. Selisih 2 vektor. Selisih 2 vektor artinya menjumlahkan vektor pertama dengan lawan negatif vektor kedua dengan rumus A min B sama dengan A plus min B. Contoh, jika vektor C sama dengan 84 dan vektor D sama dengan 39, maka C min D sama dengan 8 per 4 min 39 sama dengan 8 kurangi 3, 4 kurangi 9 sama dengan 5 min 5. Perkalian vektor. Operasi perkalian pada vektor dikerjakan melalui dua cara, yaitu dengan cara sudut antara kedua vektor tidak diketahui dan sudut antara kedua vektor diketahui. Dapat dilihat di situ ada contoh. Langsung ke contoh aja ya. Yang sudut antara kedua vektor tidak diketahui. Contoh, diberikan vektor P sama dengan 5, 7 dan Q 3 min 2. Tentukan hasil kali vektor P dan Q. Penyelesaiannya P sama dengan 5, 7, P1 sama dengan 5 dan P2 nya 7, Hi 3 min 2, Hi1 nya 3, Hi2 nya min 2. P kali Hi sama dengan P1 Hi1 dan P2 Hi2. Lalu dimasukkan sama dengan 5
P satunya 5, P Q-nya 1-nya 3, ditambah P2 nya 7 dikali Q2 nya min 2, hasilnya 15 plus min 14 sama dengan 1. Kemudian sudut antara kedua vektor diketahui, contohnya dapat dilihat di gambar tersebut. Tentukan hasil kali kedua vektor pada gambar di bawah ini. Nah, itu ada A61, A1-nya 6 dan A2-nya 1. A mutlak sama dengan A1 kuadrat plus A2 kuadrat sama dengan akar 62 plus 1 kuadrat. Akar 6 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 36 plus 1 sama dengan akar 37. B sama dengan 36, B1 nya 3, B2 nya 4. B mutlak sama dengan B, dapat dilihat di contoh. Vektor bidang ruang. Vektor pada ruang adalah vektor yang terletak di dalam ruang dimensi 3. Ruang ini terbentuk oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan sumbu Z. Perhatikan contoh gambar di samping. Vektor OB di samping merupakan vektor ruang dengan pangkal O 0, 0, 0 dan ujung B 1, 1, 1. Faktor OB ini dapat ditulis menjadi OB sama dengan 1, 1, 1. Vektor ruang dapat pula ditulis dalam satuan I, J, dan K. Satuan I sesuai dengan sumbu X, satuan J sesuai dengan sumbu Y, dan satuan K sesuai dengan sumbu Z. OB sama dengan 1, 1, 1 dapat ditulis menjadi 1I plus 1J plus 1K. Jumlahan vektor. Jika vektor A sama dengan A1I plus A2J plus A3K dan vektor B B1I plus B2J plus B3K, maka operasi penjumlahannya didefinisikan A plus B sama dengan A1 plus B1I plus A2 plus B2J plus A3 plus B3K. Contohnya, A jumlah vektor dari A 3, min 3, 5 dan B min 1, 4, min 2. B A sama dengan 2 I plus J min 4K dan B sama dengan 3 I plus 5J plus K. Pengurangan vektor. Jika vektor A sama dengan A1I plus A2J plus A3K dan vektor B sama dengan B1I B2 plus B2J plus B3K, maka operasi pengurangan kedua vektor didefinisikan A min B sama dengan A min BI plus A 2 min B2J plus A3 min B3K. Itu bisa dilihat ya, dan dicoba dikerjakan. Langsung aja, perkalian vektor A kali B sama dengan A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Contohnya, diberikan vektor U sama dengan 2I plus J min 3K dan 3I min 4J plus 7K. Diperoleh U kali V. Jadi itu 2 dikali 3. 2 itu vektor U dan 3-nya itu vektor V ya. 2 kali 3 ditambah
1 kali min 4 plus min 3 kali 7, hasilnya min 9. Jika diketahui A mutlak sama dengan 6 dan B mutlak sama dengan 5, dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka perkaliannya adalah A kali B. A mutlak kali B mutlak kali cos A. Cos alfa sama dengan 6 kali 5 dikali cos alfa itu cos 60. Yang sudutnya 60 itu ditaruh di situ sama dengan 30 kali setengah. Cos 60 itu setengah ya, sama dengan 15. Perkalian vektor dengan vektor. Dengan aturan semua akan diperoleh hasil perkaliannya. Dapat dilihat di layar itu A kali B sama dengan I jika A1, A2, A3, B1, B2, B3, terus ditambahi yang baris pertama, kolom pertama, dan baris kedua, kolom kedua ditaruh di situ. Jadi jadinya itu sama dengan A2 B3 min A3 B2I itu dikali hilang ya, bisa dilihat. Kemudian langsung saja ke contoh. Itu dapat dilihat contohnya. Langsung saja ke sudut antara dua vektor. Cos alfa sama dengan A kali B dibagi A mutlak kali B mutlak sama dengan AI plus A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3 dibagi akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat dikali B1 kuadrat plus B2 kuadrat dan B3 kuadrat. Contohnya itu bisa dipahami. Ada juga itu penyelesaiannya. Aku langsung lanjut aja. Vektor tegak lurus. Dua buah vektor pada ruang dimensi 3 mempunyai posisi saling tegak lurus apabila sudut yang dibentuk oleh kedua vektor besarnya 90 derajat. Dengan demikian, hasil dot produk kedua vektor sebagai berikut. A kali B sama dengan A mutlak B mutlak cos alfa sama dengan A mutlak B mutlak cos 90 derajat. A mutlak B mutlak cos 90 derajat itu 0. Jadi sama dengan 0. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai dua buah vektor tegak lurus apabila hasil dot produk kedua vektor bernilai 0. A kali B sama dengan A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 sama dengan 0. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, see you.